Kalian rajin upload shot tapi view-nya gitu-gitu aja. Atau pernah viral satu kali, tapi setelah itu sepi. Bisa jadi kalian belum paham cara kerja algoritma YouTube short terbaru di tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra JN. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui internet. Nah teman-teman, kalau kalian sering upload video YouTube Short tapi view-nya mentok, atau pernah viral sekali, tapi setelah itu kayak tenggelam. Nah, di tahun 2025 ini, algoritma Short berubah secara signifikan. YouTube makin pintar, makin selektif, dan makin fokus ke pengalaman penonton. Makanya di video ini, aku akan bongkar cara kerja algoritma Short di tahun 2025 ini, termasuk durasi ideal, teknik bikin hook yang bikin orang nonton sampai habis, dan strategi biar video kalian meledak. Dan di akhir video nanti, aku bakal kasih kalian satu bonus teknik yang belum banyak dibahas para kreator, tapi diam-diam dipakai oleh channel besar. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. I got so much fucking design on right now. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus paham dulu ya mindsetnya YouTube. Tujuan utama mereka itu jelas, bikin penonton betah di platform YouTube. Jadi, algoritma Short fokus ke 3 hal utama. Yang pertama, yaitu retention, tingkat tontonan. Yang kedua, watch history, atau apakah penonton nonton lagi video kalian. Dan yang ketiga adalah engagement, baik itu berupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau orang nonton video kalian sampai habis, bahkan diulangi lagi, itu sinyal kuat bahwa video kalian akan FYP. Tapi kalau mereka swipe di awal, ya bye-bye sayonara untuk konten kalian. Dan satu hal penting, sekarang YouTube ini bisa mendeteksi konten yang cuma bait doang, tapi nggak kasih nilai. Jadi, jangan cuma bikin hook yang heboh, tapi isinya kosong. Itu bisa bikin channel kalian justru diturunkan dan bisa rusak. Nah, berapa sih durasi video short yang cocok buat para YouTuber pemula? Nah, teman-teman, untuk short bisa sampai 60 detik. Tapi, apakah makin panjang video itu makin bagus? Jawabannya belum tentu. Setelah riset dan amati banyak channel sukses, ini data yang saya temukan. 10-15 detik shorts cocok buat punchline, meme, hiburan cepat. Kalau durasi 20-30 detik, idealnya untuk tutorial, edukasi cepat, atau storytelling singkat. Jika 40-60 detik, hanya kalau kalian yakin banget bisa jaga perhatian penonton dari awal hingga akhir. Jadi yang paling bagus menurut saya adalah 10-15 detik. Dan itu tergantung kalian juga. Kalau kalian bisa mempertahankan penonton untuk tetap stay di konten kalian, itu jauh lebih bagus. Karena algoritma hanya akan dorong video yang punya retention di atas 85 hingga 90%. Kalau durasi 60 detik, tapi orang nonton cuma 20 detik saja, itu jelek banget ya di mata YouTube. Lebih baik video 10-15 detik, tapi 90% ditonton sampai habis, daripada 50 detik tapi orang skip di tengah-tengah video ataupun konten kalian. Nah, jadi durasi tonton yang terbaik menurut saya adalah 10 hingga 15 ataupun maksimal 20 detik. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang hook 3 detik pertama penentu hidup mati video kalian. Bayangkan ya, kalau kalian jalan-jalan di TikTok atau YouTube Shorts, ada ratusan video yang kalian swipe. Jika video 3 detik pertama nggak menarik, pasti kalian akan swipe juga kan? Nah, itu juga yang terjadi pada penonton kalian. Di tahun 2025 ini, algoritma lebih ketat menyaring video berdasarkan hook di awal. Kalau orang langsung swipe, video kalian langsung dimatikan di sistem dan tidak akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, teknik hook yang efektif, kalian bisa menggunakan visual mengejutkan, close up, gerakan tiba-tiba, atau teks besar.
Bisa juga dengan pertanyaan memancing, misalnya seperti ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa gagal terus bikin short viral? Nah, kalian bisa juga menggunakan statement unik ya, misalnya, jangan bikin short sebelum tahu trik ini. Atau kalian bisa menggunakan teks kuat di layar, dan voice over yang cepat. Jadi waktu terbaik untuk mencuri perhatian penonton adalah 3 detik pertama, jangan disia-siakan. Bikin hook yang kuat, biar nanti penonton akan menonton konten kalian atau video kalian sampai selesai. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas strategi agar short kalian bisa viral di tahun 2025 ini. Oke, kita udah tahu ya durasi ideal dan hook bagi konten kalian. Sekarang gimana sih caranya bikin konten kalian itu disebarluaskan oleh pihak YouTube? Yang pertama, kalian bisa fokus ke niche ataupun tema yang kalian tentukan. Karena YouTube suka channel yang konsisten. Kalau kalian random, misalnya hari ini upload masa atau besoknya bahas komedi, besoknya lagi skincare, algoritma nanti pasti bingung ya mau direkomendasikan ke siapa konten kalian. Nah, jadi kalian bisa pilih niche dan fokus, boleh bervariasi, tapi masih di satu tema besar. Cara yang kedua, kalian bisa gunakan atau buat konten serius tapi singkat. Jangan anggap short itu cuma hiburan saja. Banyak konten edukasi juga viral. Tapi syaratnya ya langsung to the point, tanpa basa-basi. Seperti saya ini memang konten panjang, jadi harus basa-basi terlebih dahulu. Tapi jika kalian menggunakan konten short, kalian harus to the point dengan intinya. Yang ketiga, kalian bisa gunakan tren dengan gaya kalian sendiri. Misalnya lagu trending, efek populer, atau challenge bisa bantu. Tapi jangan ikut-ikutan 100% ya. Tambahkan gaya kalian sendiri, supaya algoritma bisa bedain kamu dengan yang lain. Yang keempat, kalian bisa manfaatkan data di YouTube Studio. Nah, kalian bisa buka YouTube Studio kalian, pergi ke analistik, search, lihat retention, CTR, dan durasi tonton video kalian. Kalau retention di bawah 60%, kalian harus evaluasi. Mungkin hooknya lemah atau durasinya terlalu panjang. Dan selanjutnya, yang kelima, yaitu kalian bisa upload secara konsisten. Minimal 3-4 kali lah seminggu. Itu minimal banget ya. Nah, algoritma suka channel yang aktif. Bahkan banyak kreator shorts upload setiap hari. Tapi jangan asal upload ya, tetap harus berkualitas. Nah, sekarang kita akan masuk bonus yang jarang dibahas oleh para kreator ya teman-teman. Nah, ini rahasia yang jarang dibahas. Algoritma membaca aktivitas penonton setelah nonton satu video kalian. Kalau mereka klik profil kalian, lalu nonton video lainnya, itu jadi sinyal kuat ke YouTube bahwa channel kalian bikin orang betah. Inilah yang disebut session value. Cara mendorong ini, yang pertama kalian bisa buat konten berseri, misalnya part 1, part 2, dan selanjutnya. Kemudian bisa taruh teks ajakan, misalnya cek video sebelumnya, atau lanjutannya ada di profile. Nah, itu bisa mengarahkan audiens mencek profil kalian dan mengikuti video-video kalian lainnya. Dan teman-teman bisa gunakan gaya visual atau tema yang konsisten ya, agar penonton itu familiar dan penasaran dengan konten kalian. Jadi, kalau kalian mau viral di short tahun 2025 ini, kalian harus kuasai 3 hal utama. Durasi yang pas, hook yang kuat, dan strategi jangka panjang. Ingat, YouTube sekarang semakin pintar. Bukan cuma view yang dihitung, tapi seberapa bermanfaat dan menarik video kalian buat penonton. Kalau kalian merasa video ini ngebantu kalian, klik like, tulis di kolom komentar, siap viral di tahun 2025. Dan jangan lupa subscribe ya, biar gak ketinggalan strategi YouTube terbaru lainnya di channel Andra JN. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara bikin short kalian dapat 100.000 view pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design